mencintainya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu saya pernah berjumpa dengan seorang ibu lurah. Saya pikir ibu lurah ini istrinya Pak Lurah. Ternyata tidak, memang dia lurahnya gitu. Ya, memang dia lurah. Jadi orang wanita dan yang keren lagi dia beragama non-muslim, dia belum menikah. Ya, subhanallah. Jadi dia cerita itu, Pak Ustadz, saya ini beda agama, tapi saya ngefans dengan Ustadz. Ya, banyaklah gadis-gadis berkata seperti itu. Apa yang AA bisa bantu? AA mau kemana? AA mau begitu ya. Apa yang bisa dibantu ini? Pak Ustadz, saya ini jujur banyak belajar tentang Islam juga gitu. Tapi saya jujur ada dua yang saya itu agak susah untuk menerima gitu. Yang pertama tentang poligami dan yang kedua tentang jihad. Saya bilang kalau poligami sih perasaan itu ya, itu agak panjang ngejelasin. Tapi kalau jihad itu apa benar Islam itu agama yang teroris begitu kan? Kata Patan waktu ketemu itu pas bersamaan dengan kejadian bom Surabaya, Pak. Yang ada orang bawa istrinya sama anak-anaknya ngebom bom bunuh diri. Nah, jadi dia tuh tanya, sebenarnya Islam itu teroris apa tidak gitu. Kenapa pertanyaannya begitu? Dia bilang ya, mohon maaf Tat ya, ketika ada bom gini kan NU, Muhammadiyah, MUI, itu semua itu kompak mengecam. Tetapi nggak bisa dipungkiri, Tat, pelakunya itu faktanya adalah Muslim, agamis, bercadar. Artinya Muslim yang taat beragama, bukan orang-orang biasa. Nah berarti gini nih gimana Tat jawabnya ya? Saya tuh bingung sebenarnya apa betul Islam itu teroris atau tidak. Ngeliat Ustadz ceramah begini santai aja, saya orang kafir biasa aja depan Ustadz begitu. Saya akan bilang, saya akan jawab, Mbak, mohon maaf, Islam bukan agama teroris dan itu bisa dibuktikan minimal dengan tiga perkara. Yang pertama adalah bukti realita, yang kedua adalah bukti referensi dan data, dan yang ketiga adalah bukti sejarah. Yang pertama adalah bukti realita terlebih dahulu, ya. Nabi Muhammad tinggal di mana, Pak? Di Karangjati, Pak, ya. Nabi Muhammad tinggal di mana kok pada bingung? Nabi tinggal di mana? Di Madinah. Ketika Nabi tinggal di Madinah, Nabi jadi pemimpin apa jadi orang biasa? Jadi pemimpin, Pak. Ya, Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Sekarang pertanyaannya, itu pertanyaannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin, waktu itu di Madinah ada orang kafirnya enggak? Ada, Pak. Kafir apa? Kafir Yahudi, Quraisy ya. Di Madinah kok Quraisy? Lapar kayaknya nih. Orang di Madinah kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu di Makkah, Pak. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah mau marah tapi puasa gitu kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kafirnya kafir Yahudi. Nah sekarang Nabi pemimpin gitu. Nabi pemimpin. Kalau memang Nabi Muhammad itu pemimpin dan di situ ada orang kafir Yahudi dan andai kata nabiku, nabimu itu terorisme, harusnya nggak tersisa orang Yahudi dong, Pak. Apa susahnya buat Nabi untuk membantai mereka? Ya, apa susahnya buat Nabi untuk menghabisi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah? Jadi kalau kita belajar sampai di poin itu, ini udah kelihatan dengan jelas, dengan real begitu ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktanya Nabi meninggal, orang-orang Yahudi masih banyak di Madinah. Bahkan apa namanya sampai Khulafaur Rasyidin ya. Dari zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, orang Yahudi tetap utuh ada di Madinah. Mereka akhirnya habis tergerus justru karena dakwahnya para sahabat. Ya, mungkin pada saat Nabi masih hidup mereka belum paham, tapi ketika Nabi meninggal para sahabat berdakwah ke mereka dan mereka akhirnya banyak yang kagum terhadap Islam. Nabi hidup sama orang Yahudi santai aja. Nabi didatengin sama dua orang sahabat, ya Rasul, di pojok pasar ada orang Yahudi. Gemar melaknat engkau ya Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya berkata, ya sudah, kami penggal aja kepalanya Nabi. Kata Nabi, jangan, aku yang datang. Nabi bawa mangkok isi kurma, isi gandum.
ya digerus jadi satu, kemudian disuapkan ke mulut orang Yahudi tadi. Yahudi ini nggak sadar karena dia buta, Pak. Dia buta. Jadi Bapak bisa bayangkan gitu ya, Nabi Muhammad dilaknat, tangannya yang mulia ini menyuapi ke mulut yang melaknat dirinya. Bapak punya tetangga itu waktu Bapak zaman belum kerja di kantor pajak, masih belum punya uang, dihina, dibully Bapak. Sekarang Bapak kerja di kantor pajak, punya gaji, dianya malah kena stroke, nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang nyuapin. Kira-kira Bapak mau nggak nyuapin orang kayak? Oh, saya suapin, Pak. Pakai racun cyanida itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Nabi Muhammad memang luar biasa. Disuapin. Dan akhirnya Yahudi ini ngomong, kamu ini siapa sih? Baik banget, aku aja yang anak kandungku pun tidak pernah nyuapin aku begini. Nabi Muhammad bilang, udah kakek nggak perlu tahu. Ya, yang penting kakek makan aja. Ya sudah nak, karena kamu orang baik, ya kakek nggak bisa balas apa-apa. Kakek cuma pesan sama kamu, tolong ya, kamu orang baik, jangan sampai kamu dekat-dekat sama Muhammad. Dia nggak sadar dia ngomong sama Nabi Muhammad. Salah orang lah kalau bahasa kita. Sama kayak saya kemarin tuh ada orang dari Gojek telepon. Bapak Agus, ngomongnya gitu. Bapak Agus, iya betul. Bapak, ini saya ngantar makanan dari kajian. Mohon izin Pak, Bapak rumahnya di mana? Kami bingung sama map. Saya Karangjati Pasar, Mas masuk aja. Udah Pak, gini aja Pak, daripada repot-repot, intinya aja. Bapak rumahnya mananya rumahnya Ustadz Agus Herul Huda. Umat, salah ngomong orang. Cuman saya kan nggak pengen panjang-panjang Pak, pulsanya kasihan habis nanti. Ya depan rumahnya depan pas. Oh tahu sudah Pak kalau gitu Pak, datang depan rumah saya telepon. Bapak, saya di depan rumahnya Ustadz Agus Herul Huda. Bapak di mana? Saya keluar. Loh, Bapak kok dari rumah sini? Ini kan rumahnya Ustadz Agus Pak. Bapak siapanya? Aku hantunya ya. Aku orangnya, aku hajar memang. Jadi teman-teman ya, itu namanya salah orang. Jadi gitu, ngasih tahu kalau Gojek udah banyak yang kenal alamat saya. Ya. Cuma ngasih tahu aja. Masa salah sih? Saya cuma cerita, kalau Gojek itu udah gampang, jadi alamat Ustadz tuh paham banget. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bilang dari sini Nabi Muhammad kemudian bilang disampaikan begitu. Nabi Muhammad tetap menyuapi dia seperti biasa sampai Nabi meninggal berdasarkan keterangan dari istri Nabi yang juga sekaligus anaknya Abu Bakar. Dia cerita, ayah Nabi Muhammad tuh punya kebiasaan gini gitu. Ya Abu Bakar jujur aja nggak ikhlas, Pak. Tapi karena ini anaknya ngomong begitu mengikuti sunnah Nabi, beliau pun mau, ya disuapi. Masya Allah. Ya, cuman kan orang ini penasaran kok beda rasanya. Ditanya, emang kamu siapa? Saya adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa yang nyuapin aku biasanya? Yang nyuapin kamu adalah sahabatku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis dan dengan mata berbinar-binar, jantung berdebar-debar, kaki bergetar-getar, bagaikan halilintar yang menggelegar, cetar-cetar. Ya, ayo lanjutin kalau bisa. Kerja di Ustaz itu gampang, susah. Ya, di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya Nabi Muhammad tidak pernah membunuh orang Yahudi karena dia Yahudi. Saya tantang teman-teman, carikan satu dalil, satu bukti aja, satu bukti aja ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan apa namanya membunuh orang Yahudi karena dia Yahudi. Nabi pernah membunuh Yahudi Pak, karena Yahudi itu berkhianat terhadap kesepakatan damai yang terjadi ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak pernah membunuh orang Yahudi karena dia Yahudi, itu enggak pernah. Satu, saya pikir ini cukup jelas. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Setelah realita kita bahas sekarang referensi atau data. Dalam Al-Quran dengan jelas Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mumtahanah.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir. Allah nggak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang membunuh dalam maaf. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangimu dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusirmu dari rumahmu, ya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Silakan kamu berbuat baik, kamu berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tuh mencintai orang yang berbuat adil. Hanya mohon maaf Pak, saya pernah dekat dengan beberapa teman-teman non. Mungkin ada yang foto atau apa, enggak paham, ada yang protes. Ustadz, kenapa kok duduk bareng, duduk satu meja sama orang ini sedangkan dia orang kafir? Saya bilang, kenapa? Selama orang kafir itu tidak melecehkan agama kita, tidak menghina saudara kita, tidak membunuh kita. Nah, beda kalau mereka memerangi kita. Kita itu nggak cuma Islam yang di Indonesia loh Pak. Siapapun orang Islam yang diperangi itu kita loh. Makanya kebijakan politik kita udah cukup jelas ya. Tidak membiarkan orang Israel masuk ke Indonesia karena kita nggak pernah mengakui mereka sebagai negara berdaulat. Ya walaupun kita korbannya nggak bisa menyaksikan Piala Dunia di Indonesia, tapi saya pikir biarlah kita nggak dapat Piala Dunia, yang penting kita bisa mendapatkan Piala Akhirat. Begitu kan? Sehingga teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir jelas gitu ya. Jadi kalau orang kafir Pak, selama mereka tidak menyerang kita, kita baik-baik aja. Tapi kalau mereka mengganggu kita, oh beda lagi. Mohon maaf, Anda lecehkan agama kami, ikan bawal, ikan teri, ente jual, aneh beli, begitu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, paling males dah, mantun nggak dibilang cakep itu. Udahlah, nggak usah, anggap aja nggak terjadi apa-apa ya. Dan makanya harus dibedakan antara kafir dhimmi dengan kafir harbi, gitu loh Pak. Ada kafir dhimmi itu kafir yang baik-baik sama kita. Gak ada masalah dengan kita baik-baik ya. Kayak kita misalnya punya teman di sini, ketepatan beragama non-muslim, Kristen atau Hindu atau apapun. Ya kita biasa-biasa aja gitu loh Pak. Kecuali kalau orang kafir itu mengganggu kita, itu namanya harbi Pak. Kalau harbi nggak boleh kita bermuka baik aja nggak boleh. Di hati kita harus ada kebencian memang. Oh serius. Maka kalau Bapak tanya apakah kami benci orang Yahudi, jelas kami benci dengan orang-orang Yahudi yang pro-Zionis. Karena nggak semua Yahudi juga pro-Zionis. Zionis itu adalah gerakan untuk membuat negara Yahudi. Ya, dan orang Yahudi sendiri banyak yang tidak setuju. Sama kayak istilahnya membuat negara Islam, orang Islam sendiri banyak yang nggak setuju. Sama kayak begitu mereka. Zionisme ini yang luar biasa. Mereka membombardir saudara kita. Naudzubillah. Nah, kalau orang kafir ini Bapak sakiti haram. Mana dalilnya? Mangqatala kafiran dimmiya. Barang siapa membunuh orang kafir yang dimmi, lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium daripada bau surga. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian riwayat menambahi kata-kata wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina yauma. Padahal Pak, bau surga itu kecium 40 tahun perjalanan. Bayangin, 40 tahun perjalanan itu surga udah kecium. Nah, ini orang nyium aja nggak bisa. Gimana mau masuk surga? Gitu loh. Coba Bapak lihat, kayak begini nih, teganya Islam dituduh sebagai agama teroris. Padahal kita melindungi bahkan kepada orang kafir yang bersifat dhimmi. Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah nggak pernah tuh musir orang Yahudi. Yang ada beliau malah membuat piagam Madinah. Dan di dalam piagam Madinah itu ada pasal bunyinya begini. Orang Yahudi memiliki hak melaksanakan agama mereka. Kaum muslimin memiliki hak melaksanakan agama mereka. Ini orang yang hidup di 1444 tahun yang lalu, belum punya kebudayaan. PBB pun belum disahkan. Ya, tapi Nabi sudah memiliki konsep yang seperti itu. Bahkan Nabi pernah loh Pak, suatu ketika beliau lagi duduk-duduk, ada jenazah lewat. Nabi itu kalau melihat jenazah, Nabi berdiri. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kematian itu menggetarkan. Jika ada mayat berjalan atau jenazah digotong di depanmu, maka berdirilah. Fa idza ra'aitumul janazah faqumu. Kenapa hormati orang mati? Akhirnya Nabi berdiri. Sahabat nyeletuk, ya Rasul, oke lah, memang itu benar yang Nabi bilang. Kita harus berdiri menghormati jenazah.
Innaha janazatun Yahudi. Tapi ini jenazah Yahudi ya. Ini jenazah Yahudi ya Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Dia jenazah Yahudi betul. Alaisat nafsa. Tapi bukankah dia manusia? Coba Pak, ada nggak orang yang hidup ribuan tahun yang lalu udah ngerti tentang konsep kemanusiaan seperti ini? Ada saatnya kita tuh memahami secara agama, oh jelas kayak begini kita muslim, ini sama-sama muslim. Tapi ada saatnya kita nggak boleh lihat sisi keislaman kita. Tapi kita lebih fokus pada sisi kemanusiaan. Contoh, Bapak lagi di depan situ. Ada orang jatuh, beruang, kakinya patah. Tolong Pak, kaki saya patah. Itu agama sudah dibuang. Bapak jangan tanya, kau Islam apa kafir? Kau? Islam Pak. NU apa Muhammadiyah? NU Pak. NU PKB apa P3? PKB Pak. PKB-nya Gus Dur apa Muhaimin? Mati orangnya. Nggak jelas itu kan. Jadi sisi kemanusiaan itu kadang-kadang udah tidak pandang lagi masalah agama Pak. Mohon maaf teman-teman yang berbagi orang kelaparan. Bapak tanya agamanya apa. Sudah pandang bulu agama itu. Yang jelas dia manusia. Nah itu yang dilakukan Rasulullah. Maka kalau kita belajar intinya Islam itu apakah nggak berperang? Berperang. Siapa bilang kita nggak berperang Pak? Tapi mohon maaf peperangan itu adalah jalan terakhir. Setelah kita udah berupaya melakukan negosiasi dan kita nggak pernah mendahului orang. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 190 Allah berfirman, "Waqatilu fi sabilillah." Dan berperanglah engkau di jalan Allah. Siapa yang diperangin? Alladzina yuqatilunakum. Mereka orang yang memerangi kita. Jadi perangilah di jalan Allah. Jadi berperang di jalan Allah yang diperangi objeknya adalah bukan orang kafir gitu bukan, tapi orang-orang yang memerangi Anda. Jadi artinya bapak-bapak orang kafir yang tidak memerangi kita nggak boleh diapa-apain. Wala ta'tadu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah itu adalah zat yang tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Saya buka tuh di tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Mujahid berkata, melampaui batas itu kata beliau adalah ai al-qatlu min dunil qatli, membunuh suatu orang yang orang itu tidak memerangi kita. Kurang jelas apalagi bahasanya. Jadi makanya kemarin itu ada pertanyaan lucu itu Pak dari seorang jemaah itu. Pak Ustadz coba lihat negara-negara yang konflik itu. Pak Ustadz cek semuanya. Negara konflik itu kebanyakan apa ya? Negara Muslim. Tuh Pak Ustadz lihat Syria, Irak, Yaman, Afghanistan, negara-negara mayoritas Muslim. Kebanyakan begitu Pak. Saya bilang betul. Memang negara-negara yang konflik, negara-negara Muslim itu betul nggak salah. Tapi ingat, jangan salah teman-teman. Bahwa setiap konflik seorang Muslim di negara Muslim pasti ada orang-orang non Muslim yang bercokol di situ. Bapak nggak bisa mungkiri bahwa yang namanya Irak itu hancur berantakan karena adanya Amerika di situ. Bapak nggak bisa memungkiri kan bahwa peperangan-peperangan yang terjadi. Bahkan Amerika itu pernah mengakui dengan lugunya berkata bahwa ISIS itu salah satu yang menjadi penguatan pendanaan mereka dari Amerika. Dia sendiri yang mengakui. Ini bisnis ini Pak. Lo mohon maaf ya kayak Yaman lah misalnya. Yaman saya kan ketepatan tinggal di sana Pak 5 tahun. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah. 5 tahun Ustaz tinggal di sana. Belajar TKI. Jadi teman-teman, saya tahu banget itu. Sekarang kan yang dibuat perang jargonnya jargon agama, si Sunni. Padahal mohon maaf ya, saya tahu si di Yaman itu bukan si kayak di Irak begitu atau di Iran bukan. Si di Yaman itu Pak, ya Allah dia si Houthi. Houthi itu si Zaidiyah. Si Zaidiyah itu Syiah yang paling tidak Syiah. Artinya di kelompok Syiah pun mereka nggak diakui kesyiahan. Kenapa? Karena si Zaidiyah itu masih mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah. Mencintai istri-istri Nabi semuanya termasuk Sayyidatuna Aisyah. Jadi mereka itu kayak Sunni di satu sisi walaupun mereka mengunggulkan Imam Ali di atas imam-imam yang lain betul. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting mereka tidak mengkafir. Dan banyak bergaul dengan kami dan sahabat kami di kampus juga banyak orang Syiah Zaidiyah. Jadi mereka biasa nggak kayak yang kayak Bapak bayangkan begitu.
Nah, terus kenapa model begitu kan dipecah antara pro pemerintah dengan anti pemerintah. Yang pro pemerintah ketepatan Sunni. Yang Sunni didukung sama Saudi. Saudi senjatanya dari Amerika. Sedangkan yang ini yang Syiah Houthi didukung sama Iran. Iran senjatanya dari Rusia. Sebenarnya ini kan bisnis, Pak, agar senjatanya dua negara yang kuasa ini bisa laku gitu loh. Caranya modelnya begitu, memang harus harus ada perang karena kalau nggak ada perang senjata mereka nggak bakalan. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah dan korbannya ya orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya naudzubillah. Fitnah. Di Yaman tuh kami ya Allah 5 tahun saya jalan-jalan nggak pernah bawa paspor, Pak. Indonesia gitu, Andalusi, ya Allah, tawali, lanjut, nggak pakai paspor, dan nggak ada periksa. Negara lain diperiksain paspornya satu-satu. Jadi di sana tuh nyaman banget, saya waktu di sana tuh, masya Allah udah kayak negara sendiri. Ya, tetapi masya Allah diluluhlantahkan oleh Allah, ya atas adu domba tadi, adu domba, ya sehingga ya begitu Bapak tahu sendirilah. Ya jadinya kacau balau begitu. Kemudian itu tadi bukti yang kedua, bukti apa namanya referensi. Kemudian yang ketiga adalah bukti histori Pak, atau bukti sejarah bahwa ternyata ayat-ayat jihad itu selalu konsep dasarnya adalah mempertahankan diri, bukan untuk menyerang orang lain. Ya, nah jihad ini kan apa ya, fikih. Makanya kalau fikih itu arti ibadah Bapak lakukan tanpa ilmu ya zong lah. Ya sama kayak Bapak puasa nggak punya ilmu. Walaupun Bapak puasa dari pagi sampai malam apa puasanya dikencengin gitu. Tapi kalau ternyata Bapak nggak punya ilmu, misalnya Bapak mainan apa nyobrok-nyobrok tenggorokan muntah gue. Padahal Bapak nggak makan tapi tetap batal karena muntah dengan sengaja itu membatalkan ibadah puasa. Ya seperti itu. Jadi teman-teman nggak punya ilmu itu ya sia-sia kayak kemarin tuh Pak Ustadz apa saya pengantin baru semalam berhubungan terus habis itu saya tiduran kesiangan bangun-bangun sudah ada. Batal puasa saya Pak Ustadz. Akhirnya saya pun makan nasi kuning iwa haruan. Setelah makan nasi kuning datang dia ke tempat saya. Pak Ustadz gimana? Mas kamu semalam sudah niat belum? Sudah Pak. Sebenarnya kamu itu masalahmu itu kecil. Nggak sesusah yang kamu bayangkan tadi. Sebenarnya Mas, kalau kamu asalkan sudah niat, sebenarnya puasamu itu tetap sah. Jadi puasa saya ini sah. Tadinya sebelum nasi kuning iwa haruan. Tendang memang baru tahu rasa. Udah makan nasi kuning satu piring kok tanya, nggak usah itu dari mana cerita. Ya, jadi begitu. Nah, ini kejadian ini terjadi kan seperti itu karena apa? Nggak punya ilmu. Ada orang puasa, nggak puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Ya kan, soalnya saya ini tadi mimpi basah. Loh, mimpi basah itu tidak bakal, Mas. Ya, saya bilang mimpi basah tidak bakal. Walaupun sehari 4 kali. Cuman nggak tahu juga itu otak isinya apa. Ngelihat kucing nggak pakai celana aja nafsu kan dia. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Saya sering bilang, nggak batal mimpi basah itu. Ya, silakan aja diperbolehkan. Itu maksudnya begitu, Pak. Nah, maka artinya ibadah itu dilakukan tanpa ilmu jadi sia-sia. Nah, jihad itu kan ibadah. Bapak lihat aja pada orang-orang yang ngaku teroris-teroris itu. Bom gereja, bom bunuh diri. Yang dibom satu pun tidak ada yang mati. Dia hanya mati-mati sendiri. Coba cara berpikirnya gimana? Kenapa? Kalau memang Anda mau ngebom orang gereja itu, kenapa harus bom bunuh diri itu? Kenapa? Apa susahnya kalau emang Anda niat membunuh, tembakin satu-satu pakai pistol begitu kan gentle gitu. Masalah nanti Anda ditangkap, dihukum mati itu lain masalah, Anda ada masalah. Toh Anda juga bakal mati kok. Ini kelihatan dari cara berpikirnya aja udah nggak rasional, Pak. Udah gitu ditambah bawa istri, bawa anak. Sejak kapan orang berjihad itu boleh melibatkan perempuan dan anak kecil? Itu bukti kebodohan mereka terhadap ilmu agama. Cuman dijanjiin aja. Nanti kalau mau jihad itu disebut sebagai calon pengantin. Kenapa? Karena bayangan dia kalau mati, nanti dia pasti akan ditemukan dengan bidadari di surga. Ngomongin mati di jalan Allah, mati di jalan Allah. Tapi nggak pernah mikirin gimana hidup di jalan Allah. Nah ini Masya Allah teman-teman. Katanya mati syahid Pak Ustadz. Bukan mati syahid, itu mati sangit. Mati gosong Pak, sia-sia. Anaknya dibawa, untungnya anaknya nggak ada yang meninggal. Allah tuh adil memang luar biasa. Anak kecil ini nggak tahu apa-apa. Dia sama istrinya meninggal, anaknya cuma terpental saja. Nah ini teman-temannya. Apalagi
Itu yang di Jalan Tamrin itu, Bapak masih ingat bom Jalan Tamrin? Di Jakarta heboh. Itu mati syahid Pak Ustadz. Mana ada. Orang mati syahid itu mati di jalan Allah. Ini mati di Jalan Tamrin. Beda. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat jihad itu Pak pasti memiliki alasan, ya. Ada sababun nuzulnya, kronologi turun ayat, ada historinya lah. Makanya ayat jihad pertama kali turun dalam surat Al-Hajj ayat 20, maaf ayat 39 sampai 40. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Orang-orang yang beriman diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu silakan diperangi bi annahum zulimu karena mereka telah berbuat zalim kepada kalian. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan Allah terhadap menolong mereka itu Allah adalah zat yang mampu. Apa susahnya buat Allah kalau Allah berkehendak, ya kan? Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih berangkat dari situ bahasanya Allah tadi bukan perangilah bukan tapi diizinkan bagimu berperang. Karena Islam itu selama di kota Madinah aja kita nggak pernah perang, sabar, dipukul, dihantam, Nabi disuruh sabar. Perang itu kan baru datang perintahnya ketika Nabi baru datang di Madinah. Baru turun perintah perangnya, gitu loh. Nah, kemudian turun ayat berikutnya Al-Anfal 39. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah orang-orang kafir itu sampai tidak ada fitnah di muka bumi dan agama ini menjadi milik Allah. Jadi artinya kalau kita pelajari ayat inilah baru perintah berperang setelah tadi awalnya cuma disuruh sabar, sabar, sabar. Ya ala kulli hal. Dan ayat-ayat kasih sayang itu juga harus dijadikan referensi, jangan dipotong-potong. Ini ada ayat kasih sayang, ini ada ayat apa namanya, ayat-ayat perang, harus dikomparasi. Dan ternyata setelah kami coba untuk membandingkan, ayat-ayat cinta itu lebih dikit, lebih banyak dibandingkan daripada ayat-ayat perang. Jadi seperti ini apakah kemudian Islam layak disebut sebagai agama teroris? Tentu kan tidak. Ya makanya kita belajar fikihnya biar kita bisa memahami ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahami ya dari poin-poin yang Ustadz sudah sampaikan tadi. Baik teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran ya untuk kita bersama. Tafadhol jamaah bagi yang mau bertanya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika asal KPP dulu dari Balikpapan Timur, ketuanya Bapak Aren. Amin. Nama saya Ujang Subari. Pertanyaannya, yang pertama kalau tadi disampaikan bahwa konteks jihad itu kan membela diri ya. Jika misalkan diserang ya kita tahankan atau paling tidak bisa supaya serangan itu keluar lah. Nah, ketika kasusnya misalkan ada daerah lain kayak dulu kasus Ambon. Ambon itu kan beberapa organisasi massa mengerahkan relawannya ke sana. Nah, dalam konteks fikihnya itu, keputusan jihad itu kan harusnya keputusan kepala negara, ya. Bukan orang per orang, apalagi ustadz per ustadz ya yang membujuk seseorang supaya jadi pengantin dan mau melakukan bom bunuh. Nah, artinya dari masjid ke masjid kan kalau fikih tentang sholat, tentang taaruf itu kan sering ya kita mendengarkan. Tapi bab fikih tentang tiada kemudian fatwa dan sebagainya itu jarang disampaikan. Sehingga bagi mereka yang baru hijrah dan sebagainya, ketemu seseorang yang bisa membujuk ya, dia tertarik dan artinya mungkin ada PR yang di kita ya, bagaimana
fikih tentang ibadah dan sebagainya lebih sering dibahas juga seperti halnya kita sangat detail membahas tentang Toharoh dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masukan ya, bukan pertanyaan ya. Ya, dan saya doain pindah ke Pondok Aren. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa memang fikih Islam itu kan ada 4 Pak ya, secara global ya. Bapak mau ngomong fikih apa pasti masuk di 4 ini. Yang pertama namanya fikih ibadat. Artinya mengatur hubungan kita dengan Allah. Ada yang kedua namanya fikih muamalat, yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Seperti contoh dagang, jual beli, riba itu ada di muamalat. Ada yang ketiga namanya fikih jinayat. Jinayat ini hubungan pada manusia. Sorry saya ulangi, fikih akwal saksiyat dulu. Fikih akwal saksiyat itu adalah penjelasan tentang hubungan karakter privasi manusia, manusia dengan manusia. Contoh misalnya saya dengan istri, saya dengan anak, yang privasi saya, ya, tentang masalah aurat, pernikahan, perceraian, itu tentang waris, itu ada di sini yang ketiga. Kemudian yang keempat fikih jinayat. Jinayat ini hubungan manusia dengan pemimpinnya, berkaitan dengan hukum masalah potong tangan, rajam, kisos, termasuk salah satunya fikih jihad juga ada di situ. Nah, kalau melihat dari sisi popularitas, ya pasti fikih ibadat menempati nomor urut yang pertama. Itu wajar banget, Pak. Kenapa? Karena memang realitanya kehidupan kita lebih banyak didominasi di sini pada masalah ritualitas ibadah. Dan itu yang tidak bisa diakal oleh akal manusia, sehingga memang ini menjadi yang paling favorit. Ya, saya pengajar fikih, ya sebagai pengajar fikih memang sejujurnya yang paling viral selalu dibahas tentang masalah ibadah. Ya konsep dasarnya simpel aja. Gitu. Kenapa viral ya karena pertama sering dilakukan. Nomor dua ini menjadi landasan. Artinya kita nggak mungkin ngomongin fikih yang lain kalau ternyata masalah ibadahnya aja belum benar. Kan begitu logikanya Pak ya. Nah berkaitan dengan kenapa ini viral, saya pikir nggak masalah kalau masalah viralnya. Saya setuju aja. Yang tidak setuju itu kalau dengan keviralan yang ibadat ini kemudian menafikan yang 3 lainnya ini. Itu yang nggak benar. Termasuk salah satunya yang tadi Bapak sampaikan adalah berkaitan dengan masalah jihad. Kenapa tidak ada? Sebenarnya sih kalau informasi sudah cukup banyak. Bapak bahkan untuk beli buku ada satu buku yang saya rekomendasikan namanya Fikih Jihad karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Itu beliau Masya Allah membuat satu kitab khusus tentang bab fikih jihad, tebalnya segini Pak. Ya seperti fikih zakatnya beliau juga. Ini cuman bahas jihad aja segini nih. Ini belum khatam Bapak udah diserang musuh duluan Bapak. Tebel sekali kitab. Nah, maka berangkat dari situ teman-teman, kalau ulama sih sebenarnya mencoba untuk membuka itu, tapi memang jemaahnya sendiri tidak terlalu respon ya. Memang tadi sudah saya katakan pertama jarang terjadi, ya walaupun tadi Ustaz sudah bilang tidak menafikan pentingnya. Yang kedua ya tadi itu berkaitan dengan ini ilmu yang apa ya menurut beberapa masyarakat, dalam nggak usah dibahas lah, nggak penting-penting amat gitu. Padahal sebenarnya ini termasuk dalam bab yang penting, walaupun memang tidak sepenting daripada fikih ibadat, gitu ya. Jadi kalau 4 item ini penting semua, nggak ada yang nggak penting, ya. Berkaitan dengan itu, sesuai yang saya sampaikan tadi, cuman ibadat memang lebih viral karena ini lebih sering terulang-ulang dalam hidup. Hanya itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Silakan. Izin bertanya Ustadz. Ketika kita safar, misalnya Ustadz kita mengikuti sholat jamaah subuh atau apapun, nah ternyata kita ada panggilan pesawat, udah panggilan terakhir tuh. Nah imamnya lama banget ini Ustadz. Cara kita biar, misalnya kita kan boleh menyendirikan sholat ya Ustadz, memisahkan dari itu. Caranya gimana Ustadz? Apakah kita sholat langsung sendiri ngebut gitu atau gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Pertama ketok dulu kepalanya imam. Imam itu kalau di bandara nggak boleh lama Pak. Saya kalau ngimamin di bandara tuh, kul wallahu ahad sama inna atayna, serius. Tapi ada murid saya itu ngawal saya ke Jakarta itu, Pak Ustadz kalau di bandara kenapa kok baca suratnya gitu? Inna atayna kul wallahu ahad. Karena bagi saya yang di belakang ini berpotensi kayak tadi itu. Tapi nggak boleh panjang-panjang, imam dan perasaan. Apalagi baca surat Yasin.
Waladhdallin. Amin. Ada orang maghrib imamnya baca Yasin. Yasin. Makmumnya di belakang, mampus aku mah. Sampai kapan nih? Wal Qur'anil Hakim. Jemaahnya pergi satu-satu. Habis, tinggal satu orang aja. Imamnya belum sadar masih nih. Masih tasawuf akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mana orang? Tinggal satu ditanya. Hei, mana teman-temanmu? Yang di belakang emosi juga, Pak. Sudah pulang, Pak Imam. Kenapa kau tidak pulang sama mereka? Pak Imam, aku yang pegang kunci masjid. Kalau tidak pegang, ku tinggal juga kau. Ini Masya Allah. Itu namanya imam yang nggak penasaran. Oke, terus akhirnya Anda keburu-buru kan? Karena Anda keburu-buru ya otomatis Anda mau mufaroko namanya. Bagaimana tata cara mufaroko? Nggak ada tata cara normal. Di dalam hati Bapak berniat, saya pisah dari imam. Begitu aja. Saya pisah dari imam dan Anda lanjut sholat seperti biasa. Seakan-akan Anda nggak ada imam. Itu diperbolehkan di dalam Islam. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Sekali lagi saya pertegas, tidak setiap waktu. Bukan ngulangi, lanjut. Seperti biasa. Ya, dalam waktu itu rakaat ketiga, ya udah lanjutin rakaat ketiga. Lanjutin gimana setiap. Itu memang dalam kondisi-kondisi tertentu Pak diperbolehkan. Atau imam melakukan kesalahan yang fatal. Imam fatihahnya kacau. Pakai sorban, pakai baju. Kadang kalau di bandara itu kan kita nggak tahu siapa yang solih, siapa yang enggak. Silakan Pak Kiai, Pak sorban. Baju putih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal salatnya. Nah, ada mufaraqah di belakang. Itu kalau memang parah ya, kalau beda-beda tipis ya nggak usah. Orang kadang-kadang imam salah tipis, saya Bapak ingatkan. Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Nun tasdidnya kurang lama imam, itu guna. Emosi memang itu. Seperti itu. Baik. Ada yang lain? Lima, empat, tiga. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan nikmat bagi para penanya. Insya Allah mendapatkan hadiah umroh melalui Abu Tur Travel. Ya, tahu Abu Tur Pak? Udah bangkrut Pak. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan mari kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa qina fil mala'il ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa ra'atan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.